Balik lagi di YouTube channel gue, Rizky Purnadi. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat menikmati another episode of Remix. Dan ini adalah review pemilik Civic Turbo Sedan. Ya, jadi sebelum gue pakai mobil yang ini, Civic generasi 10, gue udah pakai Civic juga, ya, Civic yang generasi 9. Sebenarnya naksirnya itu dari generasi 8 sih, gitu ya. Cuma pada saat mau beli, itu udah nongol generasi 9 gitu. Jadi akhirnya ya udahlah, ambil yang waktu itu baru keluar gitu. Kemudian udah pakai berapa lama muncul nih yang generasi 10. Itu juga sama tuh, ngelirik gitu. Setiap kali lewat pasti ngeliatin tuh. Bahkan moto-moto mobil orang gitu kan. Ya akhirnya ada rezeki ya, alhamdulillah lah gitu, kita ganti ke generasi 10 gitu. Itu sih ceritanya gua ngambil mobil Civic generasi 10 ini. Jadi secara umum sih model dari generasi 10 ini jauh meningkat gitu ya, dari sisi baik itu modelnya, baik itu performance-nya dari generasi sebelum yang 9. Kenapa pilih sedan? Sebelumnya kebetulan juga memang pakai sedan dan kelihatannya sih ya memang suka kali ya. Kemudian juga menyesuaikan dengan penggunaan sehari-hari, karena kan ini dipakai sehari-hari ke kantor gitu ya. Kalau hatchback tuh kelihatannya lebih ke anak muda gitu kali ya. Oke sih sebenarnya modelnya juga lebih sporty, lebih gaul gitu. Nah tapi ini kan buat ke kantor gitu, jadi ya kantornya dapet, sporty juga dapet gitu. Jadi kombinasi antara sporty dengan elegan ini, jadi cocoknya memang pilih sedan gitu. Di generasi 9, yang Civic generasi 9 tuh gue pakai yang warna silver gitu ya. Sebelumnya pun nggak jauh dari silver sih mobil-mobil sebelumnya. Nah baru kali ini nih waktu lihat-lihat Civic generasi 10, kok kelihatannya yang hitam itu lebih apa ya, lebih berkarakter gitu ya, lebih dibandingkan dengan yang silver gitu. Kelihatannya lebih keluar gitu gaya, karena kan modelnya emang beda. Bukan seperti silver yang kalem gitu, yang lebih kalem seperti model sebelumnya generasi 9. Ini lebih sporty, jadi lebih kelihatan maconya. Jadi gue pikir kayaknya oke deh kalau kita pilih yang hitam gitu. Jadi akhirnya gue pilih yang hitam. Mobil ini udah gue pakai sejak 2018 ya, bulan Maret waktu itu. Jadi hampir 3 tahun udah gue pakai, dan ini gue pakai setiap hari, ngantor, weekend juga kalau jalan ya sering pakai ini juga. Jadi memang ini buat day to day gue kemana-mana sih gitu, transportasi gue kemana-mana. Kalau untuk eksterior depan itu sebenarnya kelihatan dari wajahnya itu memang udah gue suka sih gitu ya, terutama sih kalau lihat dari, kalau ditanya mana yang paling suka gitu, itu lebih kepada grillnya itu menyatu dengan si headlampnya gitu. Jadi dia agak sipit gitu headlampnya, itu menciptakan karakter yang sporty tapi juga tetap masih elegan gitu, kantorannya itu masih ada gitu. Kemudian satu lagi yang gue suka itu di bagian bumper, tapi yang deket fog lampnya itu kan ada yang bentuk seperti ini ya, itu juga memberikan karakter yang lebih sporty lagi gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan versi yang facelift setelah ini, itu ada perbedaan yang di bagian bumpernya itu dia agak lurus gitu. Nah itu jadi membuat rasa sportinya itu, karakter sportinya jadi sedikit berkurang. Nah makanya gue suka yang model kayak gini, dari sisi fog lampnya itu membentuk satu karakter yang sporty di bagian depan. Jadi kombinasi antara elegan dan sporty. Di bagian depan gue sedikit aja sih ya ganti di DRL ya. Jadi di dekat dari fog lamp itu kita pakai model-model kayak Mustang, ala-ala Mustang gitulah. Yang kelihatannya juga banyak yang pakai juga sebenarnya untuk yang pengguna Civic Turbo ini. Untuk bagian eksterior belakang itu yang paling gue suka itu tentunya yang jadi ciri khas Civic Turbo generasi 10 ini, yaitu lampunya gitu ya. Jadi lampu kiri kanan itu membentuk satu kayak huruf C gitulah ya.
Itu sporty banget sebenarnya. Apalagi kalau dilihat ya menjelang malam gitu ya, kalau kita nyalain, walaupun gue nggak ngeliat, tapi kalau gue lihat mobil lain, tetap aja gue lirik gitu loh. Ini keren nih gitu. Jadi sportinya tuh terangkat banget itu, kelihatan banget sporty dari mobil ini. Gitu. Kemudian gue sedikit memberikan variasi ya di bagian belakang itu, di spoiler belakang. Saya sentuhan lebih sporty aja sih sebenarnya. Kemudian lampu mungkin fog lamp buat yang belakangnya, jadi biar kelihatan lah dari belakang itu kalau dinyalain itu lumayan jelas warnanya gitu. Kemudian satu lagi yang gue tambahin itu adalah diffuser di bagian belakang yang mirip-mirip Mercy gitu deh gitu ya. Itu sebenarnya menggantikan knalpot yang sebenarnya aslinya itu sporty banget sih, dia dua gitu ya, kiri kanan. Tapi kelihatannya menurut gue ya itu agak turun ke bawah dia. Jadi beberapa kali kena di stoppernya waktu parkir, bahkan sampai ngegosrok gitu ya. Dan ini juga pengalaman dari teman-teman sih, banyak juga yang ngalamin hal yang sama gitu. Jadi akhirnya gue ganti aja gitu, copotin, diganti dengan diffuser yang ini, seperti itu. Kalau dilihat dari samping ya, sebenarnya nggak ada bagian yang spesifik sukanya di mana sih. Tapi justru kalau kita lihat secara keseluruhan itu aerodinamis sekali gitu ya. Jadi sedannya dari sisi elegannya dapat, tapi model aerodinamisnya itu memberikan kesan sportinya juga dapat. Jadi dari mulai depan, kemudian alur sampai ke belakang itu cakep sih menurut gue. Oke. Untuk pelek ya, sebenarnya ini kenapa masih belum gue ganti. Ini merupakan satu bagian yang dari awal tuh gue taksir gitu loh. Jadi kenapa gue beli ini, salah satunya gue lihat kombinasinya tuh bagus gitu, antara body, pelek gitu. Jadi makanya ya sempat kepikiran sih ngeliat-ngeliat gitu pelek mana yang bagus. Tapi kok ujung-ujungnya gue pilihnya tetap 5 pilar gitu ya. Yang dimana itu udah ada gitu. Jadi gue pikir gue masih suka lah dengan model ini, masih oke lah gitu. Membuat ganteng mobilnya. Om. Yes, Om Rizky. Civic Turbo ini salah satu mobil yang gue suka juga, Om. Gitu ya? Tadinya gue kepikiran mau beli. Oh gitu. Cuman kenapa nggak jadi? Karena memang gini, Om. Tadinya gue mau belinya tuh yang hatchback. Berarti kelihatan kan kalau yang udah agak berumur mikirinnya elegan, tapi kalau yang masih agak mudaan sukanya yang sporty, Om. Ya. Tapi Om, gue sempat nanya sama salah satu beberapa teman-teman baik gue yang reviewer mobil juga. Versinya mereka gue nggak cocok pakai Civic Turbo. Kenapa tuh? Karena katanya style gue kurang fuckboy, Om. Berarti lo lebih fuckboy, Om. Gitu ya? Fuckboy eksekutif gitu dong. Iya. Nah, sempat juga kan ada berita yang beredar, katanya kalau Honda Civic Turbo ini, pokoknya semua mobil Honda yang udah turbo, sebenarnya tuh belum ready, Om, dipasarin. Sampai katanya tuh kita harus ganti oli mesin setiap 2.000 atau 3.000 km sekali. Itu oli turbo sih. Oh, itu oli turbo. Jadi memang kalau dari, gue pernah nanya juga sih ke ini ya, ke apa namanya, orang bengkel resminya ya. Itu memang rekomendasi memang begitu, 2.000-3.000-an itu memang udah nyala tuh. Jadi kita ada oil life-nya yang otomatis dia menghitung. Jadi pada saat udah mendekati 2.000 udah mulai nyala tuh. Gitu. Jadi 100 lagi, 50 lagi itu nyala terus. Jadi memang kalau rekomendasi memang harusnya diganti. Tapi ya dari konsultasi dengan beberapa teman juga ya di komunitas gitu ya, nggak apa-apa sih, masih aman ya. Jadi selama ini hajar aja, Om? Kita riset. Jadi kita riset dari counter dari oil life-nya. Kita udah tahu sih cara-caranya gimana sih ngerisetnya gitu. Tapi juga nggak terlalu lama kok gantinya. Jadi paling kita undurin sekali atau 2 kali dari oil life itu nyala, ya baru setelah itu kita ganti gitu. So far sih masih oke sih. Berarti apa yang gue denger itu infonya ya masih bisa kita perpanjang dikit lah ya waktunya ya. Iya betul, jadi tergantung kalau misalnya penggunaan kita memangnya disiplin untuk ganti, mungkin itu lebih bagus ya, lebih bagus buat mesinnya, lebih bagus buat mobilnya, lebih bagus buat dealernya. Karena tapi kalau buat servis terus jadinya gitu kan. Oke, kita langsung lihat interiornya yuk, Om. Boleh.
Emang bener sih Om ya, di interior dalam ini tuh kerasa elegan dan kerasa sporty. Iya, betul. Dan kalau kita rasa ini panel-panelnya semua juga udah soft touch nih Om. Soft touch. Menurut Om sendiri nih interiornya, kelebihan dan kekurangannya apa Om? Pertama gue suka dari model dashboardnya ini ya, jadi kelihatan apa ya, elegan juga, tapi ya keren lah gitu, modern gitu ya, modern banget gitu. Kualitasnya juga udah jauh daripada yang sebelumnya, itu sih yang gue suka. Sportinya ada, elegan juga dapat, untuk di dalamnya juga begitu. Iya. Tapi ada kekurangannya? Yang gue alamin sih kalau dari modelnya sih udah oke sih menurut gue sih, udah cukup lah. Jadi no complain ya dari sisi model. No complain dari sisi interior. Betul. Tapi tadi lu sempat ngeluh tuh Om tentang indikator yang ada iya. di head-up display-nya ya. Ya, sebenarnya ini mungkin masukan kali ya. Jadi gue pikir ini ada satu indikator yang nyala ini. Gue pikir harusnya sih lebih presisi gitu informasi yang diberikan gitu dari sisi pada saat kita buka pintu itu kan nyala ya, indikatornya nyala merah gitu ya, ada pintu yang terbuka. Nah ini nggak ketahuan tuh pintu mana, jadi dia cuma nyalain aja gitu, merah aja gitu pintunya. Misalkan kita lagi tutup mobil ya, tutup pintu nih ya, mau berangkat, ada yang nggak kenceng nih misalkan. Nah itu kan cuma nyala aja gitu, nggak ada indikatornya yang depan kiri kah, depan kanan, belakang atau bagasi. Nah, kita nggak tahu. Nah, jadi masih manual nyari sendiri ya? Iya, jadi coba-coba mana pintu yang kendor nih gitu. Kayak gitu sih. Kalau misalkan itu dilengkapin sih bagus. Satu lagi mungkin ya, bagusnya lagi dilengkapin sama yang tekanan ban. Ini nggak ada. Oh, oke. Gitu. TPMS-nya ya? Kalau ada indikator tekanan ban berapa, ini kan udah canggih harusnya. Betul. Ya. Itu bisa sangat membantu sih. Gitu. Oh, itu masukan yang bagus tuh Om. Tapi kalau untuk TPMS berarti lu mesti beli terpisah Om. Kayaknya karena gitu. banyak yang jual. Udah lihat-lihat sih. Dan untuk audio mobilnya sendiri Om. Nah ini. Lo udah upgrade ya. Dan upgrade-nya juga di SM. Jadi buat semua teman-teman yang penasaran nih audio apa aja yang udah dipasang Om Dharma di mobil Honda Civic turbonya ini, itu ada di link deskripsi di bawah karena udah kita bikinin video khusus di SM World. ...1500 cc turbo. Om kan sebelumnya udah pakai Honda Civic yang generasi sebelumnya tuh 1800, ya. Tapi non turbo ya. Non turbo. Nah dari di driving experience-nya sendiri yang Om rasain gimana Om? Pertama kali gue test drive ya, itu jauh banget. Itu terasa enteng ya dengan turbonya itu. Jadi dia tuh turbo itu aktif pada saat RPM tuh di 2000 ke atas. Jadi pada saat kita menyentuh di 2000 itu langsung nyembur tuh tenaganya tuh. Nah itu yang gue rasain enak banget, sportinya terasa banget gitu. Ditambah lagi ya kalau buat yang suka balapan nih, ini disediain pedal shift nih. Oh nah, ini lebih memberikan kesan ini lagi gitu. Pada saat feel pada saat ngedrive itu enak banget kalau kita pakai ini gitu. Tambahnya kalau misalkan ini kita settingannya di S gitu ya. Biasanya sih gue pakai D aja sih, drive biasa aja sih gitu. Tapi ini juga akan membuat nambah nyaman lah gitu, feeling untuk drivingnya. Terus dia stabil gitu ya, bawanya itu. Kerasa nggak dibandingin sama sebelumnya, sama yang sekarang tuh lebih stabil mana? Ini sih kalau menurut gue, lebih mantep lah gitu. Cuma mungkin sedikit kali ya, yang gue rasa itu dari suara mesin. Ya, mungkin nggak tahu juga ya, gue nggak ngerti mesin juga nih. Mungkin ada pengaruh dari turbonya, jadi dia sedikit lebih kasar. Kalau kita dengerin gitu ya di mesin suara mesinnya idle gitu ya, dibandingkan yang sebelumnya itu halus banget. Jadi hampir nggak kedengeran gitu. Tapi kalau yang ini ada sedikit suaranya itu. Terasa. Sama overall nih Om ya, biasanya kan mobil Honda itu banyak orang yang komplain dari sisi driving experience-nya nih mobil masih agak berisik di dalam. Karena peredamannya kurang maksimal. Betul, tapi buat yang Honda sebelum-sebelumnya, termasuk yang generasi 9. Termasuk gue pernah pakai juga CR-V itu berisik. Tapi yang ini jauh-jauh berkurang. Jauh lebih better? Jauh, ya. Betul. Nice. Nah ini nih info-info yang penting banget yang teman-teman semua bisa dapetin langsung dari user experience-nya. Apalagi si Om Dharma ini udah pakai generasi sebelumnya, jadi perbandingannya kerasa banget. Karena dari tadi ngomongin driving experience dari mobil ini, gue boleh pinjam cobain Om ya? Pasti dong. Oke, kita muter daerah sini Om. Sip, ayo.
Rizky, udah coba kan ya tadi ya? Udah. Gimana? Ya ternyata rasanya bener sih Om, perdamannya tuh jauh lebih better dibandingin mobil Honda sebelumnya yang pernah gue coba ya Om ya. Terus juga kerasa sih tarikannya tuh asik. Apa karena gue jarang naik mobil sedan kali ya, jarang nyetir mobil sedan. Ternyata sedan tuh enak Om. Apalagi kalau cobain di jalan tol Om. Okay. Jadi di jalan tol agak kosong gitu ya, aktifkan turbonya itu sekali injek wus-wus. Lebih enak lagi kerasa ya. Zigzag asik banget itu. Tapi jangan dicoba. Oke Om, sekarang kita masuk ke bagian biaya. Biasanya kan banyak nih teman-teman yang penasaran nih sama biaya yang dihabisin selama pakai mobil ini. Dari waktu beli deh, inget nggak Om? Waktu beli kan tahun 2018 dapat diskon berapa inget? Diskonnya waktu itu lumayan sih ya, ya nego-nego gitulah, nawar-nawar, dapetin ini. Jadi bukan sekedar turun harga, tapi juga dalam bentuk apa gitu ya, apa namanya aksesoris atau apa gitu. Itu sih yang gue rasa sih. Lumayan lah, bisa sampai 10 belasan juta lah. Belasan juta waktu itu diskonnya ya. Oke, dan dari pemakaian sendiri selama hampir 3 tahun Om pakai, berarti ini kilometer udah berapa Om? Kilometer ini sekitar berapa ya? 40-an kali ya? 40.000, iya. Ya berarti benar-benar mobil sehari-hari ya. Rata-rata tuh kalau servis berkala habis kisaran berapa Om? Harga buat servis sih biayanya sekitar 2,5-an gitu lah. 2,5 juta. Rata-rata servisnya berarti setiap 5.000 sekali? Iya. 5.000 sekali sekitar 2,5 juta tuh teman-teman. Dan biaya pajaknya setahun berapa Om? Pajak itu sekitar 6 jutaan. 6 jutaan, karena ini mobil pertama? Iya. Mobil pertama 6 jutaan ya. Gitu. Oke, itu hitungannya. Biasa banyak yang nanya nih Om, makanya daripada ditanya kita tambahin informasi nih di akhir. Oke. Well, it's the last but not least. Hampir 3 tahun pakai mobil ini. Are you happy? Sure, I'm happy with it. Happy ya? Dan Om, kan sekarang mau keluar model baru. Oh iya. Gue kemarin ngeliat updatean Instagram lu tuh. Jadi model yang ini sama model baru lebih suka yang mana? Kalau gue sih masih suka yang ini ya. Jadi nggak buru-buru ganti nih nanti? Enggak. Sebenarnya yang baru itu lebih fresh memang, betul, lebih fresh. Tapi kok sportinya tuh berkurang jauh. Benar, kayak sisi yang funky-nya tuh nggak kerasa ada. gitu iya, ya. Itu buat apa ya, bener-bener buat kantoran lagi. Ini mirip seperti yang generasi 9 sebelumnya. Lebih kalem, lebih formal, lebih buat kantoran gitu. Kalau ini kan masih ada dapat sportinya. Gitu. Itu sih bedanya. Jadi kalau suruh pilih, gue masih prefer yang ini. Gue setuju sama lu tuh Om. Sip. Oke teman-teman, thank you udah nonton video ini. Buat kamu semua yang dapat inspirasi dari video ini, jangan lupa di like, subscribe YouTube channel ini biar YouTube channel ini terus tumbuh dan berkembang. Sekali lagi, thank you Om Dharma. Thank you. Thank you teman-teman yang udah nonton. Don't forget to be better. Be positive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maskernya Om.